حياة جئنا تبصرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salihah. Segala puji bagi Allah yang telah menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang telah menciptakan berpasangan pria dan wanita yang berasal dari nutfah yang memancar. Sungguh wanita mempunyai kedudukan dalam Islam yang telah banyak sekali dari perkara yang penting dikaitkan kepadanya. Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan yang khusus kepada wanita yang pesannya itu telah disampaikan dalam khutbah beliau di Arafah, yang menunjukkan keharusannya diberikan perhatian kepada mereka kaum wanita di setiap zaman, terlebih lagi pada masa kini yang penuh dengan serangan terhadap wanita muslimah dalam mencampakkan kehormatannya dan menurunkan martabatnya dari kedudukannya yang mulia. Untuk itu diharuskan adanya perhatian tentang adanya bahaya dan penjelasan tentang kriteria jalan yang dapat menyelamatkannya. Bab 1. Hukum-hukum yang umum. Kedudukan wanita sebelum Islam. Yang dimaksud sebelum Islam adalah masa jahiliyah, di mana bangsa Arab hidup dalam corak kehidupan yang khusus, sedangkan kehidupan penduduk bumi lainnya berbeda secara umum, karena mereka berada dalam masa fatrah atau tegang dengan tidak sampainya kepada mereka ajaran para rasul, dan mereka berada di atas ajaran-ajaran dari beberapa sumber lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan keadaan mereka dalam firman-Nya, sebagaimana pula telah diceritakan dalam hadis. Perlakuan mereka yang sangat buruk, baik mereka dari bangsa Arab atau non-Arab, terkecuali beberapa kelompok dari ahli kitab, di mana pada masa ini ditinjau di segi yang umum dan paling dominan. Mereka hidup dalam masa yang sangat kritis, khususnya dalam masyarakat Arab. Mereka tidak menyukai kelahiran anak wanita, maka dari antara mereka ada yang menguburkannya hidup-hidup sampai mati, dan sebagian mereka ada yang membiarkannya hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari banyak orang disebabkan buruknya berita yang telah disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surah An-Nahl ayat 58-59. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Quran Surah At-Takwir ayat 8-9. Al-Ma'udah adalah anak wanita yang dikubur hidup-hidup sampai ia mati di dalam tanah. Akan tetapi apabila ia diselamatkan dari penguburan, dia akan hidup pada tingkat kehidupan yang rendah, yaitu ia tidak akan mendapatkan hak waris dari harta peninggalan keluarganya, walaupun harta peninggalan itu sangat banyak, dan dia akan hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat, karena menurut ketentuan mereka bahwa harta peninggalan itu khusus untuk anak laki-laki, sedangkan anak wanita tidak diberi. Bahkan ia menjadi barang warisan yang dapat diwariskan layaknya harta peninggalan. Sejumlah wanita hidup dapat berkumpul di bawah satu orang suami. Jumlah banyaknya istri tersebut tidak mempunyai batas tertentu. Mereka tidak memperdulikan istri-istri mereka apakah hidup dalam kecukupan atau kesempitan, kesulitan atau teraniaya.